Kalau kalian nanya ke 100 orang kenapa mereka menonton Spy X Family, 99 orang pasti bakal jawab karena Anya lucu, ekspresinya yang memeable, tingkahnya yang konyol, dan kepolosannya bikin dia jadi anak emas kesayangan jagat anime saat ini. Tapi, sadar gak sih, di balik komedi receh keluarga Forger, bersarang sebuah tragedi psikologis yang sangat kelam. Anya bukanlah anak kecil normal yang ceria. Semua kelucuan yang kalian tertawakan, senyum konyol yang kalian jadikan meme, sebenarnya adalah respons kepanikan dari seorang anak malang untuk bertahan hidup. Hari ini, di laboratorium psikologi kita akan membedah mental subjek 007. Siapkan mental kalian, karena setelah video ini, kalian gak akan pernah bisa melihat senyum Anya dengan cara yang sama lagi. Sebelum punya nama Anya Forger, dia hanya dikenal sebagai subjek 007 atau bahasa Inggrisnya 007. Dia adalah kelinci percobaan dari organisasi gelap yang menguras habis masa kecilnya. Di usia di mana anak-anak harusnya bermain dan ngebangun self-concept atau pemahaman tentang siapa diri mereka, identitas Anya justru dihancurkan. Dia bukan manusia, dia adalah properti negara. Dalam psikologi, ketika seorang anak tidak diberikan otonomi atau kasih sayang di masa golden age mereka, konsep diri mereka mati sebelum sempat tumbuh. Anya tidak tahu cara menjadi anak-anak. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah, jika aku tidak menurut, aku akan dihukum. Setelah berhasil kabur dari lab, penderitaannya nggak berhenti. Dia keluar masuk 4 panti asuhan berbeda dan berkali-kali diadopsi lalu dibuang kembali. Kenapa? Karena di mata orang dewasa normal, anak dengan trauma seberat ini dianggap aneh dan cacat. Banyak yang menganggap kekuatan telepati Anya itu keren, tapi secara klinis ini adalah manifestasi ekstrim dari apa yang disebut sebagai hypervigilance. Bagi kalian yang belum tahu, hypervigilance adalah kondisi mental di mana otak seseorang selalu waspada secara berlebihan terhadap potensi bahaya. Ini adalah mekanisme pertahanan utama dari penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Otak Anya terus-menerus berada dalam mode fight or flight. Coba kalian bayangin, anak umur 5 tahun tapi setiap detik dia bisa mendengar kecemasan, niat jahat, nafsu membunuh, dan kebohongan dari orang dewasa di sekitarnya. Anya terus-menerus membaca pikiran Lloyd dan Yor bukan karena iseng pengen tahu, dia sedang memindai ancaman. Dia harus tahu secara real time apakah ayah dan ibu barunya ini sedang marah, sedang kecewa, atau berencana membuangnya. Kekuatan telepatinya bukan berkat. Itu adalah kutukan yang menyiksa mentalnya setiap detik. Ini membawa kita ke luka psikologis terbesar yang menggerakkan seluruh aksi Anya di Spy X Family, yaitu fear of abandonment, atau ketakutan absolut akan penolakan dan pembuangan. Setiap kali Anya bertingkah sok pahlawan, memaksakan diri masuk ke misi rahasia Lloyd yang berbahaya, atau memaksakan diri belajar sampai pingsan, itu bukan karena dia ingin nyelamatin dunia, itu adalah keputusasaan. Di kepalanya, logikanya sangat brutal. Kalau aku tidak berguna untuk misi ayah, keluarga ini akan bubar, dan aku akan dikembalikan ke panti asuhan yang dingin itu. Ingat saat adegan tes wawancara Eden Academy? Ketika Murdock Swan memaksa Anya memilih antara ibu kandungnya atau Yor, itu adalah salah satu scene paling gelap di anime ini. Tangisan Anya di situ bukan sekedar tangisan anak cengeng. Itu adalah momen di mana trauma masa lalunya meledak. Luka karena kehilangan figur lekat pertamanya atau primary caregiver tergores kembali dengan paksa. Dia menyimpan rahasia identitas ayah dan ibunya sendirian, memikul beban misi Operation Strix sendirian, demi menjaga ilusi sebuah keluarga yang bahkan dia tahu itu semua palsu. Lalu kenapa Anya selalu bertingkah lucu dan konyol? Dalam psikologi klinis, ini disebut masking. Anya menggunakan komedi dan tingkah laku kekanak-kanakan sebagai mekanisme coping atau cara bertahan untuk menutupi kecemasannya. Dia tahu orang dewasa lebih mudah memaafkan anak yang terlihat bodoh dan lucu. Senyum heh yang ikonik itu
Itu adalah respons kognitif yang gagal dari seorang anak trauma saat mencoba mencerna emosi kompleks orang dewasa. Dia nggak tahu harus bereaksi apa, jadi otaknya menciptakan ekspresi yang absurd sebagai dinding pertahanan. Spy X Family dengan sangat jenius membungkus child abuse dan trauma mendalam ini dengan lapisan komedi sitcom. Lloyd Forger mungkin adalah mata-mata terhebat yang bisa menyelamatkan jutaan nyawa, tapi bagi Anya, Lloyd bukanlah pahlawan negara. Lloyd hanyalah seutas tali terakhir yang menahannya agar tidak jatuh kembali ke neraka eksperimen. Jadi, lain kali kalian melihat Anya tersenyum di layar kaca, ingatlah, senyum itu adalah tameng dari seorang anak yang mentalnya sudah pernah dihancurkan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Spy X Family sebenarnya punya layer psikologi yang segelap ini? Coba drop analisis liar kalian di kolom komentar. Gue bakal baca dan kita diskusi di bawah. Diskusi sehat, oke? Dan jangan lupa subscribe.